Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi, nah nih ya. Nah, tadi kan kita berangkat dari populasi yang diketahui. Ya. Nah, ini rata-ratanya berapa? Ya, tentu saja kita sudah tahu cara menghitungnya kan. Nah, itu kita jumlahkan semuanya ya. Tambah 60, ditambah apa namanya itu, ditambah 60 lagi, ditambah berapa? 54 ya. Ditambah berapa? 48 ya. Nah, dibagi 5 ya, kilogram. Ya. Maka di sini diperoleh berapa tadi? 60 ya kalau saya tidak salah. Ya. Itu sebenarnya 60 kilogram. Nah, dan juga kita bisa hitung simpangan bakunya. Ya. Kita sudah belajar mengenai menghitung simpangan baku, ya. Kita sudah pelajari sebelum UTS, ya. Jadi saya harap kalian sudah tidak asing lagi bagaimana menghitung simpangan baku. Di sini nggak saya uraikan apa namanya itu karena keterbatasan waktu ya. Nah, kita pakai Excel saja, misalnya kita pakai Excel ya, kita pakai Excel, hitung-hitungnya. Oke, ini Excelnya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, kita salin datanya 78, 60, 60, 54, ya, 48. Ini datanya. Ini anggota populasinya. Rata-rata ya, itu adalah 60 kg. Nah, untuk simpan baku ya, STDEV titik P ini populasi ya. Nah, ini 1-5 10,04 ya. Kita ambil 4 desimal aja ya, misalnya 10,0399. Kilogram pangkat 2. Kilogram ya, kilogram tanpa pangkat 2. Nah, ini kira-kira ya, ini hasil pembulatan ya, saya gunakan tanda itu. Nah, jadi apa namanya itu, awalnya kita punya populasi seperti ini ya, awalnya kita punya populasi seperti ini. Nah, gara-gara kita melakukan sampling ya, gara-gara kita melakukan sampling, kita akhirnya mempunyai populasi baru, yaitu populasi rata-rata ya. Nah, ini akhirnya jadi populasi baru kan ini ya. Nah, ini populasi baru ya. Nah, apa namanya itu, berapakah rata-rata dan simpangan baku untuk data yang baru ini ya.
baru ini dalam pengertian bukan sembarangan, tapi baru ini dalam arti sebagai hasil sampling dari ini. Ya, jadi gara-gara kita melakukan sampling, maka kita punya populasi baru. Ini populasinya nih. Ya, tentu saja kita bisa menghitung rata-ratanya ini. Ya, bisa hitung rata-rata ini dan simpangan bakunya bisa kita hitung. Ya, nah caranya sudah ada di website ya. Sudah ada di website. Sebentar ya. Kan ini. Nah ini. Yang ukuran sampel 3. Nah, ini ukuran sampel 3 ya. Kemudian di bagian bawah nih ya. Nah, ini nih ya. Tabel B ini untuk yang data yang mana nih? Ini untuk yang mana nih? Di tabel 6, tabel 6 tuh yang ini. Oh, di sini nggak apa namanya? Di sini nggak diuraikan ya. Diuraikannya di sini nih. Saya kan di sini ada YouTube channel nih. Ya, diuraikannya di sini nih ya. Ya, tapi saya bahas juga di Zoom meeting ini. Bentar, nah ini ya. Nah, tadi kan ukuran sampel, nah ini ya. Nah ini kita bahas sekarang ya. Bagaimana menghitung rata-rata variansi dan simpangan baku ya dari distribusi sampling rata-rata ya tanpa pengembalian dengan ukuran 3 ya. Ini data mentahnya ini ya, ini data mentahnya. Ini hasil sampling yang tadi kan ya, ini hasil sampling yang tadi nih, yang ini nih. Ini nih ya. Jadi sekarang akan dibahas bagaimana rata-rata dan simpangan baku untuk populasi yang baru ini sebagai hasil sampling dari yang populasi awal ya. Ini populasi awal ya. Gara-gara distribusi sampling kita mempunyai populasi baru. Nah, yang dipertanyakan sekarang adalah bagaimana menghitung rata-rata variansi dan simpangan baku dari populasi yang baru ini ya, yaitu populasi rata-rata. Nah, itu gimana cara menghitungnya? Nanti yang dibahas di sini ya. Nah, jadi kita berangkat dari tabel ini nih ya. Dari tabel ini kita berangkat ya. Nah, ini disalin ya, 2 kolom pertama disalin, ini sama ini disalin sini. Ini ya. Disalin. Nah, kemudian masing-masing frekuensi ini dikalikan dengan rata-rata ya, 50 dikali 2 108, 56 dikali 1 56 ya, dan seterusnya. Kemudian jumlah ke bawah. Jumlah ke bawah dapatlah 600 ya. Nah, kemudian 600 ini dibagi 10. Nah, dapatlah hasilnya nih. Lihat ya. Di sini ada simbol baru ya. Itu adalah mu subscript X bar. Hati-hati ya. Kalau yang tadi simbolnya apa untuk rata-rata populasi? Nih, lihat ya. Nah, dari sini ya, dari populasi ini ya, muncul rata-rata populasi ya. Ini adalah namanya rata-rata populasi. Namanya rata-rata populasi ini. Nah, kemudian gara-gara simbolnya mu ya, simbol mu. Nah, gara-gara dilakukan sampling muncul hasil ini. Nah, ini kan punya rata-rata. Nah, ini kan punya populasi baru akhirnya. Nah, ini rata-ratanya berapa? Nah, rata-rata itu disimbolkan dengan
mu X bar, ya. Jadi simbolnya gini nih. Simbolnya adalah mu subscript X bar. Nah, simbolnya ini nih. Berapa ini? Ya. Ini adalah 60 kg. Ya. Berdasarkan perhitungan mana? Apakah ini berdasarkan perhitungan yang ini? Bukan. Bukan. Ya. Jadi nilai ini didapatnya dari perhitungan yang tadi, yang ini nih. Dapatnya dari sini nih. Nah, dari sini nih. Ya. Nih. Ya, dari perhitungan yang 3 kolom pertama. Dari 3 kolom pertama, ya, 600 dibagi 10 dapat 60. Jadi bukan dari menjumlahkan 5 data yang tadi, bukan dari 5 data ini dijumlah dibagi 5, bukan. Ya. Nah, ya, hasilnya memang sama, ya, itu temuannya, ya, itu temuannya, ya, itu bahwa, ya ini di sini kita punya temuan nih, ya, ini kan dapat 60 kg nih dari perhitungan yang dengan cara barusan, ya. Nah, ternyata sama dengan ini, ya. Jadi kita punya satu apa? Kita menemukan satu keterkaitan, ya. Ternyata rata-rata dari distribusi ya dari distribusi sampling rata-rata itu sama dengan rata-rata populasi. Itu kesimpulannya. Nah, ini kesimpulan. Ternyata sama nih. Ya. Nah, ya. Nah, jadi disimpulkan bahwa dengan kata lain, ya, bahwa X bar, ya, ya, yang didefinisikan sebagai X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai Xn. Ini dibagi N, ya, itu merupakan, ya, penaksir tak bias bagi rata-rata. Ya, ya kita lihat bahwa nilai yang ini 60 kg yang ini, ya, dan 60 kg yang ini itu diperoleh dengan cara yang berbeda. Ya. Yang ini diperoleh langsung dari populasinya. Nah, kalau yang ini diperoleh dari distribusi sampling rata-rata, dari sini didapatkannya. Ya, ternyata sama. Ya, kita katakan bahwa X bar ini merupakan penaksir tak bias, ya, bagi rata-rata populasi. Ya. Nah, jadi apa namanya itu? Di sini dikatakan, nah di sini disimpulkan di tabel, ya, disimpulkan di tabel. Nah ini ya, nah ini, ya, ya ini, ya. Mu subscript X bar sama dengan mu, ya, baik tanpa pengembalian, ya, maupun dengan pengembalian. Ya, jadi mau samplingnya dengan pengembalian maupun tanpa baik dengan pengembalian maupun tanpa pengembalian, hasilnya sama saja. Ya. Maka dikatakan bahwa X bar ini merupakan penghasil tak bias, ya, bagi rata-rata populasi. Ya. Nah, itu keterkaitan di antara apa namanya itu rata-rata populasi dengan
rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Jadi ini dibacanya adalah ya, yang mana tadi? Nah ini ya, ini simbol ini dibacanya adalah rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Ya, mu X bar. Ya. Kalau yang mu saja itu adalah rata-rata populasi. Ya. Nah kemudian dilanjutkan ya. Menghitung variansi dan simpanan bakunya. Ya. Ini masih data yang 3 ini ya masih ya. Nah, masih data yang tanpa pengembalian sampel 3. Nah, kemudian berikutnya adalah kita tambah kolom ke kanan ya. Masing-masing nilai ini dikurangi dengan rata-rata ya. 54 dikurangi 60 ya, dapat min 6 ya. Nah, kemudian 56 dikurangi 60 dapat min 4. Ya. Kemudian 58 dikurangi 60 dapat min 2 dan seterusnya. Nah, kemudian di pangkat 2, ya, min 6 pangkat 2 36, min 4 pangkat 2 16 dan seterusnya. Nah, kemudian hasil pangkat 2 ini dikalikan dengan frekuensi ya. 2 dikali 36 72, 1 dikali 16 16 ya dan seterusnya muncul 168 ya. Nah, 168 ini kemudian dibagi 10 ya. Dapatlah variansi ya. Dapat variansi yaitu 16,8 kg pangkat 2 ya. Nah, kemudian simpanan bakunya berapa? Ya, di akar aja dapat 4,1. Nah, ini dinamakan standard error ya. Jadi apa namanya itu? Simpanan baku dari distribusi sampling rata-rata itu dinamakan standard error dari rata-rata ya, 4,1. Nah, sekarang keterkaitannya apa? Ya, antara 4,1 ini begini. Bagaimana keterkaitan antara 16,8 ini? Ini kan variansi variansi distribusi sampling rata-rata. Nah, apa hubungannya ini 16,8 ini dengan ya, dengan variansi populasi? Ya, tadi kan ada variansi populasi nih. Lihat nih, ya. Nah, ini kan ada variansi populasi. Oh, ini simpanan baku ya. Coba kita lihat variansi dulu ya, variansi. Ya. Variansi variansi apa nih? Kita lihat data yang tadi. Nah, ini kalau di pengaturan jadinya variansi. Nah, 100,8 nih variansi. 100,8. 100,8 kilogram pada. Nah, kalau ini apa namanya itu variansi ini berapa? Ya, variansi ini nih. Variansi dari variansi dari distribusi sampling rata-rata. Ini berapa nih? Kita lihat dari hasil tadi. Hasilnya nah nih. Nah nih. 16,8 kilogram pangkat 2. Ya. Variansinya adalah 16,8 kilogram pangkat 2. 16,8. 16,8 kilogram pangkat 2.
Ya. Nah, apa kaitannya antara ini nih? Ya. Sebentar. Antara 100,8 ini ya dengan 16,8 ini. Apa keterkaitannya? Ya. Nah, keterkaitannya ada di sini nih. Kita lihat apa namanya itu? Keterkaitan ini nih. Nah, ini ya tabel ini nih. Sebentar saya copy paste dulu. Sebentar. Gimana? Bentar, saya nggak bisa menemukan ininya. Tuh screenshotnya. Kemana ya tadi? Oh ini nih. Jadi keterkaitannya ada di sini nih. Nah nih. Ya. Nah coba misalnya nih, tadi kan tanpa pengembalian nih, ya. Kita hitung ini nih. Kita hitung ini nih. Kita hitung ini. Nah ini ya. Sama dengan pakai rumus yang ini ya, tanpa pengembalian. Ini. Kita pakai nah ya. Yang besar ukuran populasi ada 5 ukuran populasi tadi kan. Dikurangi ukuran sampelnya 3 kan. Nah ini bagi 5 dikurangi 1 ya. Yang besar itu ukuran populasinya dikali ya. Kali variansi populasi. Nah, variansi populasi ini ya. Variansi populasi itu ini tadi. Nih, 100,8 ya. 100,8 100,8 kilogram pangkat 2 dibagi ukuran sampel 3 gitu. Ya. Ya, kalau dihitung ini adalah ini ya. Ini 2 ya, 2 dibagi 4 ya, 2 dibagi 4 setengah ya. Berarti ini 100,8 ini bagi 6 ya, dibagi 6. Coba berapa nih? 108,6 dibagi 6 berapa? Berapa? 16,8, Pak. Berapa? 16,8, iya. 16,8 kilogram pangkat 2.
Lihat. Ya. Hasilnya sama dengan ini. Ya. Padahal ini didapatkannya dari mana angka ini didapatkannya dari proses yang cukup panjang ini nih. Nah, dari proses ini yang dapatnya nih. Nah, ini nih. Ya. Dapat ini 0,8. Nah, jadi bisa kita gunakan hubungan yang ini. Ya. Jadi bisa pakai hubungan yang ini. Ya. Jadi untuk menghitung variansi dari distribusi sampling rata-rata, ya kita cukup menggunakan rumus ini untuk mendapatkan hasil ini. Ya, karena memang rumus ini mengajarkan keterkaitan, ya, keterkaitan antara variansi distribusi sampling rata-rata dengan variansi populasi. Ya. Gitu. Jadi ini kita sudah buktikan nih, ini sudah kita buktikan, ini juga sudah kita buktikan ya. Kalau ini sisa diakarkan saja, ya. Untuk dapatkan ini sisa diakarkan saja dapat standar error ya, standar error ya. Dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Sisa diakarkan saja. Ya. Ya, standar error dari rata-rata. Ya. Ini ya. Nah, sedangkan akar dari lambangnya adalah ini sigma X bar. Ya, nah ini sama dengan akar. Akar kuadrat dari 16,8. Nah, ini kilogram. Ya, ini tinggal dihitung aja berapa ya. Nah, itu ya. Nah, demikian juga yang sampling dalam pengembalian ya. Nah, temuan-temuannya seperti ini ya. Nah, jadi di sini apa namanya itu? Saya ulangi lagi ya. Secara garis besar ya, secara garis besar begini. Ya, awalnya kita punya populasi ya. Nah, populasi ini punya rata-rata populasi, punya variansi populasi, dan punya simpangan baku populasi. Ya. Nah, ini variansi populasi. Ya. Nah, ini kemudian ini simpangan baku populasi. Nah, awalnya kita punya populasi, ada rata-ratanya, ada variansinya, ada simpangan bakunya. Nah, gara-gara ada dilakukan sampling ya dengan metode tertentu dan ukuran sampel tertentu, muncullah populasi yang baru, yaitu populasi rata-rata. Ya, ini berbagai kemungkinan rata-rata yang didapatkan. Nah, ya sebagai akibat dari sampling tadi muncullah distribusi sampling rata-rata ya yang dicerminkan oleh tabel ini. Nah, populasi baru ini juga punya rata-rata, punya variansi, dan punya juga simpangan baku. Ya. Nah, rata-rata dari ini dilambangkan dengan mu X bar. Lambangnya begitu. Nah, variansi dari data baru ini lambangnya adalah sigma kuadrat X bar. Ya. Nah, kemudian simpangan baku dari ini, ya simpangan baku ini
mempunyai lambang sigma X bar, ya. Nah, sigma X bar. Jadi belum dihitung berapa lah, tapi pasti ada kan ininya, ya. Nah, ini ada. Nah, entah berapa lah ini, ya. Nah, itu pasti ada. Nah, jadi populasi lama punya rata-rata variansi simpanan baku. Nah, populasi baru juga punya apa? Rata-rata variansi dan simpanan baku. Nah, sekarang bagaimana keterkaitannya? Ya. Nah, bagaimana keterkaitan antara rata-rata yang lama, ya, rata-rata populasi yang lama, populasi asal, dengan rata-rata distribusi sampling? Ternyata sama keterkaitannya itu, sama ternyata. Nah, ya, itu tentang rata-ratanya. Nah, variansinya bagaimana? Oh, ada keterkaitan. Ya. Ada keterkaitan antara variansi populasi asal dengan variansi dari distribusi sampling rata-rata. Keterkaitannya bagaimana? Keterkaitannya yang ini atau yang ini, ya, kalau dengan pengembalian. Nah, juga ada keterkaitan antara simpanan baku populasi asal dengan simpanan baku dari distribusi sampling rata-rata. Ada keterkaitannya. Nah, keterkaitannya kayak bagaimana? Keterkaitannya begini. Ya. Jadi di sini kita sudah mempelajari, ya, bagaimana keterkaitan antara populasi yang diketahui dengan kemungkinan-kemungkinan hasil sampling, ya. Di sini kita sudah menemukan keterkaitannya, ya. Nah, keterkaitannya seperti ini, ya, antara populasi semula dengan hasil sampling, ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu nih, ya. Jadi di sini memang ada dua macam, di sini ada dua kolom, ya, ada yang sampling tanpa pengembalian dan sampling dengan pengembalian, ya. Nah, ini memang hubungannya sama-sama ada hubungan, tapi berbeda rumusnya, ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya. Jadi di sini kita mempelajari parameter populasi, ya, kaitannya dengan parameter distribusi sampling rata-rata. Apakah ada yang bertanyakan sampai sini dulu? Nah, itu adalah materi pertama di dalam kuliah kita hari ini, ya, yaitu distribusi sampling, ya. Nah, baru kita sekarang masuk ke bagian kedua, ya. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu dalil limit pusat, ya, central limit theorem, ya. Nah, ini dalil yang sangat penting, ya, karena dari dalil inilah kita bisa dengan menggunakan dalil ini kita bisa kita bisa melakukan dua hal, ya. Nah, kita bisa meramalkan hasil-hasil sampling, ya, dan juga nantinya di dalam arah kebalikannya kita bisa melakukan estimasi, ya, terhadap parameter populasi, ya, melakukan estimasi terhadap rata-rata populasi. Nah, sekarang sebagai lanjutan dari distribusi sampling rata-rata, ya. Nah, kita lihat bahwa untuk setiap metode sampling dan dengan berbagai ukuran sampling, kita menghasilkan distribusi sampling rata-rata, ya, yang berbeda-beda, ya. Nah, kalau yang ini untuk kasus yang tanpa pengembalian ukuran sampel 3, hasilnya seperti ini. Kalau tanpa pengembalian ukuran sampel 3, ya. Nah, bentuknya begini nih bentuknya. Nah, kalau sampelnya itu ukuran 2 tanpa pengembalian, gambarnya begini, ya. Dan masih banyak kemungkinan yang lain, ya, tergantung dari jenis pengambilan sampling, jenis pengambilan sampelnya dan ukuran sampelnya, ya.
Nah, jadi ada takbir hingga ya, ada takbir hingga banyaknya bentuk-bentuk yang bisa didapatkan. Ya, bisa bentuk begini, tergantung dari cara sampling dan ukuran sampelnya. Ya. Nah, kemudian orang tertarik mempelajari ini apakah ada satu keteraturan enggak ya? Ini kan sepertinya nggak teratur ya, ini begini bentuknya, ini begini. Nah, itu ternyata untuk kondisi-kondisi tertentu ya, itu ada keteraturan. Nah, itu temuan hebatnya ya. Awalnya tampak tidak ada tidak ada keteraturan, tapi kalau kita telusuri lebih lanjut ya, dari dalil ini ternyata ada keteraturan pada kondisi tertentu. Nah, di sini kita kita lihat ya keteraturannya bagaimana. Saya bagi menjadi dua bagian. Bagian satu, sampel diambil dari populasi berdisiplin normal, itu bagian satunya. Ya. Nah, bagian duanya adalah ya, itu sampelnya diambil dari populasi yang distribusinya tidak diketahui, ya, atau bukan normal. Ya. Nah, itu gimana keteraturannya? Ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih. Ya. Sampel diambil dari populasi berdisiplin normal. Akibatnya apa nih? Ya. Ternyata, ya, kalau kita mengambil sampel dengan ukuran N, ya, diambil dari populasi yang normal dengan rata-rata mu dan silan baku sigma, maka ternyata distribusi sampling rata-rata ini akan normal juga, ya, akan normal juga dengan rata-rata mu dan silan baku sigma dibagi akar N, ya. Dan ini berlaku untuk N berapapun, ya. Nah, coba kita coba pahami lebih dalam ya apa maksudnya dalil ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya populasi ini, populasi apa saja lah ya yang distribusinya normal, ya populasi apa saja yang distribusinya normal. Nah, kemudian kalau kita ambil ukuran, kita lakukan sampling dengan ukuran berapapun juga, ya dengan ukuran berapapun juga, maka nanti bentuk yang didapat ya bentuk ininya bentuk distribusinya itu akan normal, ya akan normal. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat contohnya. Kita lihat simulasinya. Kita simulasinya. Ya kita pakai Artus Studio. Nah ini, ya. Nah ini, ya kita lihat. Ya. Nah, misalnya kita punya populasi, ya kita punya populasi dengan rata-rata misalnya 240, ya. Ini rata-rata 240, siman baku 5. Jadi di sini ya misalnya ada satu populasi ya, ada satu populasi berdisiplin normal berdistribusi normal dengan rata-rata berapa? Misalnya rata-ratanya 240 ya. Dan siman baku 5 ya. Nah, ya. Nah, kemudian kita lakukan sampling. Ya, kita lakukan sampling ya, dengan ukuran sampelnya misalnya 10. Ya. Misalnya 10 nih. Bentar, ini kenapa?